Tampilan aneka sayur dan buah impor nih yang cantik serta menarik selalu menggoda selera, mulai dari warnanya, terus ukurannya juga, Cio, Betul, ya. Peter. Dan hal ini menjadi salah satu alasan nilai impor yang cenderung naik di Indonesia. Lantas nih, Pete, bagaimana dampaknya bagi produk lokal? Berikut adalah ulasannya dalam agenda khas Net 5. Tak hanya lengkapi kebutuhan vitamin, mineral, serta serat yang diperlukan tubuh, mengkonsumsi sayur mayur dan buah-buahan juga berguna sebagai penangkal penyakit atau antioksidan. Maka tak heran jika sayur mayur dan beragam buah, baik lokal maupun impor, tak pernah absen dikonsumsi. Lebih suka buah sayur lokal, Lebih suka yang lokal. impor. Sebenarnya enakan buah lokal ya. Petani di Indonesia, setahu saya memang udah baik yang lebih berkualitas lah dibanding yang dari luar. Yang pertama lebih murah, sama sebenarnya kualitas juga nggak kalah bagus kok yang lokal. Kalau impor lebih ini Mbak ya, lebih fresh ya. Kelihatan menarik gitu aja. Lihat sekilas, tampilan dari buah impor ini lebih menarik. Kemasannya yang apik juga menjauhkan pedagang dari kerusakan fisik. Ini menjadi nilai plusnya. Tapi harus hati-hati juga dalam memilih buah impor karena belum tentu kecantikannya sebanding dengan nilai gizinya. Berapa Bu ini? Dalam proses impor, jarak tempuh biasanya akan mempengaruhi kualitas dan tingkat kesegaran. Selain itu, biaya angkut yang tinggi bisa mempengaruhi harga jual di dalam negeri. Namun hal ini tak menyurutkan tingkat konsumsinya. Tercatat volume impor buah tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013, di mana impor didominasi oleh 5 komoditas buah, yaitu jeruk, apel, pir, lengkeng, serta anggur. Pun dengan sayur mayur, hingga tahun 2014, lebih dari 1 juta ton ragam sayuran diimpor dari berbagai negara dan bernilai lebih dari 700 juta dolar US. Tren impor ini juga diakui para pedagang buah di kawasan Jakarta Pusat. Menurut mereka, peminat buah impor tak pernah sepi, bahkan selalu bertambah setiap tahunnya. Orang pembeli itu mau menarik gitu. Kalau buah impor itu kan menarik. Kalau buah lokal itu ya kadang-kadang dilihat itu aja kurang menarik kan. Cuma gitu aja perbedaannya. Tingginya permintaan pasar kadang tak sebanding dengan ketersediaan barang, terutama untuk sayur dan buah lokal akibat kondisi iklim yang sering tak menentu. Adanya peluang ini, importir sigap memanfaatkannya dengan menyediakan berbagai sayur dan buah dari berbagai negara. Semua orang, semua negara ya memandang Indonesia itu sebagai pasar yang gemuk. Artinya punya kemampuan lebih itu kan di atas 40 juta ya, yang memang tren konsumsinya itu sudah mengharapkan sesuatu yang lebih gitu dibanding yang penduduk yang lainnya. Mencegah dominasi pasar, regulasi penyebaran sayur dan buah impor harus diterapkan. Rumusan yang baru pun terus digodok supaya menghasilkan keputusan yang tak merugikan para petani lokal. Secara internal, kita juga harus mempersiapkan diri di anak bangsa untuk membangun kawasan hortikultura, khususnya buah dan sayuran secara masif. Terus kita lakukan, program kita dukung, dan kita berharap para pengusaha-pengusaha besar di bidang hortikultura itu ikut serta di situ. Keputusan memilih sayur, mayur, dan buah lokal ataupun impor ada di tangan konsumen. Jangan lupa pertimbangkan sisi sosial dan kesehatan, karena apa yang kita konsumsi akan kembali lagi pada diri kita juga. Dias Bella, Muhammad Derajat, melaporkan untuk NET.